itu biasanya kita menundukkan badan. Nah, itu kan budaya. Dan budaya itu muncul bukan saat kita lahir, sebelum kita lahir. Terus bagaimana kita bisa tahu kalau budayanya seperti itu? Nah, itu di sini. Budaya itu dipelajari. Seperti itu. Yang ketiga, budaya diyakini dan disebarluaskan. Setelah budaya ditemukan dan dipelajari, pastilah budaya itu akan diyakini. Karena apa? Budaya itu kenapa dikatakan diyakini? Karena kita telah melakukan budaya tersebut. Setelah kita melakukan budaya tersebut, kita sebarluaskan secara sosial. Contohnya kita sebarluaskan secara sosial adalah jika mungkin kita melihat ada teman kita yang budayanya mungkin kurang tepat, pastilah kita akan mengatakan kepada dia atau memberitahu dia bahwa misalnya itu tidak benar, yang benar harus seperti ini. Nah, itu di sini disebut disebarluaskan secara sosial. Kemudian selanjutnya, budaya-budaya itu serupa tapi tak sama. Nih, bisa dilihat di modul, langsung ke contoh. Ada elemen yang ada pada setiap budaya, antara lain cara memasak, pendidikan, keluarga, pemerintahan, bahasa, hukum, musik, dan ritual agama. Namun dari elemen-elemen ini ada banyak variasi dan perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dari makanan pokok di masyarakat yang berbeda bisa jadi berbeda pula. Misalnya, roti yang merupakan makanan pokok di negara-negara barat tidak menjadi makanan pokok di negara Asia. Karena apa? Karena di Asia lebih sering mengkonsumsi nasi. Makanan pokoknya adalah beras. Kalau tidak beras mungkin ada yang jagung dan sebagainya. Terus sifat budaya-budaya itu serupa tapi tak sama. Mungkin ada di Asia itu di Asia ada roti, di negara barat ada roti, tetapi kegunaan dari roti itu berbeda. Kalau di negara Asia mungkin kita menyebutnya itu adalah camilan atau makanan yang tidak mengenyangkan, tetapi untuk di negara barat roti adalah makanan pokoknya atau makanan utama. Hanya dengan makan roti itu orang di barat sudah akan merasa kenyang. Itu contohnya. Jadi budaya-budaya itu serupa tapi tak sama. Jadi sambil diingat-ingat nanti kalau ujian, di sini karakteristik budaya ada 8. Itu tadi, baru 4, ini yang kelima. Budaya itu memuaskan kebutuhan dan diulang-ulang secara konsisten. Budaya merupakan sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan kebutuhan. Manusia merupakan makhluk yang secara alami memerlukan petunjuk dan panduan. Sementara budaya menyediakan aturan, arahan, dan panduan bagi manusia. Maka budaya merupakan jawaban dari kebutuhan akan petunjuk dan panduan tersebut. Jadi, apakah yang harus kita lakukan? Atau aturan-aturan secara normatif itu ada di dalam budaya. Jadi itulah disebut budaya itu memuaskan. Kemudian budaya diulang-ulang secara konsisten. Nah, kalau kita sudah tahu seperti apa budaya itu di suatu mungkin untuk melakukan suatu hal itu budayanya seperti apa, seperti ini. Kalau kita mengalami situasi yang sama,
besoknya lagi situasi yang sama, tentunya kita akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Kebudayaan kita seperti itu. Nah, itulah kenapa disebut budaya diulang-ulang secara konsisten. Dan yang keenam, budaya bersifat adaptif. Untuk dapat terus memuaskan kebutuhan manusia terhadap arahan dan panduan, budaya harus secara kontinu berevolusi. Jadi sini oleh karenanya ketika sebuah budaya tidak lagi memuaskan kebutuhan dari anggota-anggota dalam masyarakat, maka budaya tersebut termodifikasi atau tergantikan sehingga dihasilkan budaya yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang ada di masa sekarang. Contohnya apa ya? Budaya ya istilahnya kalau memang dirasa budaya itu sudah tidak sesuai, itu budaya itu dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Tetapi untuk mungkin kebudayaan yang benar-benar telah melekat pada suatu kelompok atau negara, mungkin tidak semudah itu untuk diganti. Mungkin budaya dalam sebuah kelompok atau sebagainya. Dan selanjutnya yang ketujuh, budaya itu terorganisasi dan terintegrasi. Dan merupakan suatu yang terorganisasi karena budaya merupakan suatu arahan yang senantiasa diturunkan dan dibagi kepada berbagai orang agar dapat tersebar dengan baik. Maka ada organisasi tentang cara penyebaran dan institusi yang menyebarkan. Jadi di sini budaya terorganisasi dan integrasi. Seperti yang di atas tadi akan sudah dijelaskan bahwasannya dari organisasi budaya ini dari kita belum lahir, budaya ini sudah ada. Setelah kita lahir, kita mengetahui budaya ini. Nah, jadi kan di sini budaya itu secara terorganisasi telah disebarkan secara turun-menurun. Dan budaya itu adalah dasar aturan. Budaya ini mengarahkan individu lebih jauh lagi dan memuaskan kebutuhan manusia terhadap arahan dan panduan dalam melaksanakan aktivitasnya dalam masyarakat. Jadi seperti yang tadi, budaya diyakini dan disebarluaskan. Ini budaya itu memuaskan dan diulang-ulang. Nah, seperti di situ kan, budaya itu dasar aturan. Jadi kan setiap manusia itu membutuhkan aturan, panduan dan sebagainya. Nah, di mana mereka bisa mendapatkan ya di budaya ini. Itulah kenapa budaya disebut sebagai dasar aturan. Dan ini nilai-nilai budaya. Nilai itu sendiri apa sih? Nilai adalah ide umum tentang tujuan yang baik dan yang buruk. Norma dapat dibedakan menjadi norma sebagai norma yang terlihat secara jelas benar atau salahnya, dan norma yang lebih halus. Norma ini telah tertanam dalam budaya dan hanya bisa terlihat melalui interaksi antar anggota dalam budaya. Jadi norma di sini itu ada dua. Norma yang terlihat secara langsung benar atau salahnya. Jadi kita langsung bisa mengatakan, menurut norma kamu ini salah, yang betul seperti ini. Nah, tapi ada juga yang norma yang lebih halus. Kita tidak bisa mengatakan itu salah atau benar karena itu sesuai dengan pemahaman kita. Seperti itu. Ini. Jadi di sini ada 3 yang mencakup norma. Yang pertama, custom. Custom adalah
norma yang diturunkan dari masa lampau yang mengatur dasar kehidupan seperti pembagian pekerjaan dalam rumah tangga. Jadi dalam custom ini menjelaskan pembagian pekerjaan dalam rumah tangga. Jadi seorang ibu tugasnya apa dalam rumah tangga, seorang ayah tugasnya apa. Ya, Ibu Ari silahkan. Nanti kalau sudah selesai silakan bergabung kembali. Dan yang kedua adalah custom dengan penyimpangan moral yang kuat, lebih sering melibatkan perilaku yang tabu atau dilarang, seperti kanibalisme. Kejahatan makin sering bertemu dengan sanksi yang kuat dari anggota lain dalam masyarakat. Dan yang ketiga, convention, norma yang berdasarkan pada tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Aturan ini berhubungan dengan seluk-beluk perilaku konsumen. Kemudian ini nilai-nilai budaya yang berlaku berbeda di setiap wilayah. Nilai yang berlaku di suatu negara belum tentu berlaku di negara lain, atau bahkan bisa bertolak belakang dari nilai yang berlaku di suatu negara tersebut. Ini ada dua, individualisme dan kebebasan. Kalau individualisme, dilihat modulnya. Ini masyarakat Amerika adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebebasan. Kebebasan dalam masyarakat ini juga dihubungkan dengan tidak tergantungnya pada orang lain. Karena itu masyarakat Amerika juga ingin dilihat sebagai individu yang berbeda dengan orang lain, ingin menonjolkan ciri individunya. Sementara di Indonesia, individualisme dalam konteks tidak tergantung dengan orang lain masih belum terlalu tersebar luas. Ikatan keluarga dan teman sangat diandalkan di negara ini. Keputusan yang dibuat oleh individu juga masih cukup tergantung dari keputusan kelompok-kelompok tersebut. Nah, ini yang dikatakan tadi, nilai yang berlaku di suatu negara belum tentu berlaku di negara lain. Ini tadi contohnya, kalau di Amerika individualisme itu ya benar-benar individu, dia kayak menentukan keputusan itu ya menurut individu, entah itu keputusan untuk dirinya, keluarga, atau orang lain. Mungkin kalau di Indonesia kita akan memutuskan suatu, mungkin contohnya apa, pekerjaan lah. Kalau yang daftar itu orang lain dan saudara, itu pasti sudah berbeda, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Ini langsung ke contoh lagi biar lebih jelas. Masyarakat Amerika termasuk yang menjunjung tinggi nilai kebebasan. Nah, ini juga berkaitan dengan nilai individualisme yang mereka junjung. Ciri unik individu yang dihormati sangat berkaitan dengan hak setiap individu untuk berkreasi dan penilaian terhadap apa yang dihasilkan individu, bukan yang lain. Nah, inilah merupakan alasan produsen di Amerika membuat banyak pilihan dalam lini produknya sesuai dengan kebutuhan setiap individu konsumen. Sementara di Indonesia kebebasan tidak terlalu dominan. Batas-batas dalam masyarakat atau norma-norma sangat menjadi patokan, walaupun nilai individu tidak diabaikan. Jadi kalau di Amerika benar-benar kebebasan itu dijunjung. Jadi ini kaitannya dengan perilaku konsumen. Di Amerika lebih banyak memberikan banyak pilihan dalam produk, entah produk contohnya mungkin dari gaya apapun.